pernah menyebut nama. Kalau disebut nama tertentu, maka itu bukan metode Al-Quran. Al-Quran metodenya Bani Israel. Berarti semua yang ada ini Bani Israel, kecuali berketurunan dari Nabi Ismail atau berketurunan dari Nabi Muhammad SAW. Maka bukan dalam tanda kutip kita hanya mengarahkan kepada satu komunitas yang bernama Israel sekarang, Yahudi sekarang, karena dari dulu sampai hari kiamat yang bertipe, yang berkarakter seperti mereka itu selalu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin juga. Karena kalau kita batasi bahwa mereka inilah yang dimaksud oleh Al-Quran, kita menafikan orang-orang lain yang mungkin berwatak seperti Bani Israel. Karena yang dipahami oleh masyarakat dunia, siapapun yang berperilaku buruk, mereka dari bangsa manapun, dari suku manapun, itu tidak boleh terjadi di atas muka bumi. Siapapun. Kalau sekarang terjadi pada masyarakat yang bernama Palestina oleh Bani Israel, itu adalah satu contoh saja. Tapi apapun, dimanapun, kalau ada perilaku buruk, maka selalu dinisbahkan kepada Bani Israel. Padahal bisa jadi yang melakukannya Bani yang lain. Itulah tadabbur kita surat Al-Baqarah ayat 60. Kemudian mereka itu berhijrah dan mendapatkan satu tempat yang disebut negeri yang diberkahi, yaitu Palestina, dan mereka menamakan negeri itu dengan tanah yang dijanjikan the promised land. Ya qaumi khudul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Sejarah dicatat oleh Al-Quran, mereka memang dibawa oleh Nabi Musa, diselamatkan dari Firaun, masuklah ke negeri yang penuh berkat, negeri yang mulia namanya Palestina. Tidak berhenti sampai di situ, Allah ingatkan, jangan kalian termasuk orang-orang yang merugi. Pertanyaan besar yang seringkali muncul dalam tadabbur, apakah sekarang itu betul-betul sama dengan Al-Maidah 21? Jawabannya adalah, sekali lagi, Allah atau Al-Quran tidak menyebut nama, tidak menyebut zaman, dimanapun, kapanpun. Kalau perilakunya sama, maka layak mendapatkan hukuman yang sama. Jadi kita tidak kemudian fokus kepada bangsa Israel sekarang. Siapapun yang membela, yang membantu, sama dengan kalau kita baca dalam term Al-Quran. Jika tidak, sebetulnya cuma dikit dibanding bangsa di dunia ini yang sekarang ada. Israel hanya beberapa juta saja. Tapi persoalan besar adalah bukan nama, bukan bangsa tertentu, tapi perilaku. Orang munafik, Allah tidak sebut siapa munafik, tapi semua yang berperilaku layak disebut munafik. Maka semangat Quran tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut zaman. Kenapa? Karena itu akan menjadi tadabbur yang bersifat umum. Jika tidak, ya sudah. Berarti itu kan udah selesai zaman dulu, zaman Nabi Musa. Berarti sekarang tidak ada. Kita bukan bicara tentang masyarakat tertentu, tapi perilaku yang dulu dilakukan oleh sebuah bangsa yang bernama Bani Israel. Nah, kalau itu yang dibuka, ya siapapun. Karena ternyata yang berperilaku seperti mereka juga sudah menghinggapi beberapa masyarakat. Ini yang berat. Karena yang dihadapi yang betul-betul Bani Israel, yang dihadapi yang perilakunya seperti Bani. Maka di Mekah tidak ada orang munafik.
sejarah Bani Israil ini memang dulu, sekarang yang kita baca adalah perilaku, yang kita baca adalah sifatnya. Kalau ada pula orang-orang muslim yang berperilaku dan bersifat seperti mereka, ya sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah, oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Karena yang kita tidak kehendaki adalah perilaku itu masih ada di kalangan manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata Bani Israil tersebut di dalam Al-Quran sebanyak 41 kali. Intinya yang Allah ingin sampaikan, pertama, mengingatkan nikmat dan anugerah keutamaan kepada mereka. Tidak ada nikmat yang kita dapat seperti nikmat yang mereka dapat. Tidak ada. Dalam semua aspek mereka itu dikumpulkan oleh Allah. Bisa dibayangkan, nabi-nabi saja dari mereka semua. Kalau kita boleh iri, kita iri, tapi kita tidak pernah iri. Malah mereka iri pada cuma satu nabi yang bernama Nabi Muhammad. Bayangkan, mereka dapat banyak, masih iri. Kita dapat satu, tidak pernah. Maka Allah ingatkan terus, uzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum. Apa yang kurang bagi kalian? Kalian itu diberikan banyak kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada bangsa yang lain. Tidak ada kenabian dari mereka, tempat yang penuh berkah juga Allah berikan kepada mereka. Nilai mereka diutamakan. Wa anni faddaltukum 'ala. Apa yang kurang? Itulah tadabburnya, bahwa mereka seharusnya yang paling banyak syukur nikmat, seharusnya mereka yang paling tinggi akhlaknya, karena di tengah-tengah mereka nabi yang jumlahnya ratus. Kalau ada orang tinggal satu komplek, orang baik cuma satu, belum. Tapi ini orang baik semuanya, gitu ya. Ratusan orang baik di tengah-tengah mereka, tapi kok tidak bisa membuat mereka baik. Ini apa tadabburnya? Kemudian sikap mereka terhadap nikmat dan perilaku buruk kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Masya Allah. Jadi kalau kita baca kisah mereka, mungkin kita tidak tahan ya, mengikuti alur ceritanya. Aneh bin ajaib. Nabi sudah memberikan ini, Nabi Musa balasannya sudah menempatkan di tempat yang paling bagus. Mereka malah tidak mau beribadah. Dan beberapa nanti kisah-kisah tentang mereka. Maka awal ayat tentang mereka adalah ya Bani Israila uzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Allah mengingatkan nikmatnya sudah tidak bisa dihitung, karena nikmat itu amat sangat besar dan tidak ada nikmat yang pernah Allah berikan melebihi dari mereka. Bayangkan, minta makanan saja Allah siapkan turun dari langit, alman wassalwa. Bayangkan, minta air langsung Allah kasih, bahkan sesuai dengan jumlahnya 12, Allah kasih sumber mata 12. Mau dinaungi awan, Allah naungi awan. Bayangkan, ada manusia biasa yang dinaungi awan. Itu Bani Israil. Ada orang biasa, bukan nabi, yang mendapatkan makanan Allah turunkan langsung. Enggak ada yang mendapatkan itu. Apa yang kurang? Wa aufu bi ahdi. Memang yang mereka sulit adalah memenuhi janji kepada Allah. Kalau janji kepada Allah tidak dapat dipenuhi, apalagi janji kepada manusia. Kira-kira sudah berapa kali itu ya resolusi PBB? Ya dulu sama Allah aja nggak dipenuhi, sama Nabi nggak dipenuhi. Bukan berarti wah kalau gitu nggak apa-apa deh kasus sama manusia ini. Tapi konteksnya kita tadaburi bahwa mereka sejak awal sudah Allah ingatkan nikmat yang Allah telah anugerahkan hanya untuk mereka. Bahkan kalau kita baca ayat 47 dan diulang ayat 21-22, wa anni
faddaltukum alal, bayangkan kita aja enggak faddaltukum alal alamin, mereka ini faddaltukum. Kalau alamin dibahas semua umat manusia, mereka memang mendapatkan banyak kelebihan. Tapi kalau umat di zamannya, mereka pula tetap unggul. Karena ada yang alamin ini alam zamanikum, yaitu pada masa mereka. Jadi kalau masa tahun 40, mereka itu hebat di tahun 40, tapi tidak di tahun 2000. Tapi kalau dimaknai alamin adalah seluruh umat manusia, memang mereka diberikan kelebihan. Tidak ada satu bangsa yang mendapatkan nabi lebih banyak dari bangsa Bani Israil. Tidak ada nikmat yang langsung turun. Setiap nabinya berdoa langsung Allah kabulkan. Masya Allah. Itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya. Maka sahabat-sahabat pernah kemarau panjang, nggak punya apa-apa. Bayangkan. Kalau Nabi mau, Nabi juga bisa meminta itu kepada Allah. Kalau kita bicara konteksnya nikmat, maka persoalan terbesar mereka adalah wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Nah, karena itu nanti Allah tutup semua kata Bani Israil itu ditutup ternyata di surat As-Saff ayat 14. Allah mengabadikan zamannya Nabi Isa. Karena ini adalah puncak dari Bani Israil. Setelah itu kan tidak ada nabi dari Bani Israil. Maka ini puncak dari Bani Israil adalah ketika Nabi Isa Ibn Maryam berkata kepada Hawari, pengikut setianya, man ansori ilallah. Mereka mengatakan nahnu ansorullah. Tapi ujung ayatnya fa'amana ta'ifatun min Bani Israil wa kafara. Ada yang yakin dengan Nabi Isa, ada yang tidak yakin dengan Nabi Isa. Tetap berlangsung. Ini puncak, karena setelah itu tidak ada nabi lagi. Mungkin kalau kita ini terakhir kali ya, terakhir kali nabi dari kalian Nabi Isa alaihissalam. Faktanya fa'amana ta'ifatun min Bani Israil wa kafara ta'ifah. Jadi kalau ungkapan ta'ifah itu kita tidak bisa menyebut angka, karena tidak bisa dibatasi ta'ifah itu berapa. Meskipun ta'ifah itu katanya 1 sampai 10, ya itu kan angka yang bebas. Namun apakah mayoritas amanat atau mayoritas kafir, sulit juga dibahasakan oleh para ulama. Yang jelas bahwa terakhir kali ketika Nabi Isa menyampaikan, mereka pula tetap ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak sampai di situ, Nabi Isa menyampaikan, setelahku ada Nabi namanya Muhammad SAW. Mereka malah tidak mau karena mereka berharap Nabi berasal dari Bani Israil. Pada sekian ratus Nabi dari kalangan Bani Israil, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Masya Allah. Itulah yang kita baca dari beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang Bani Israil. Terakhir tentu yang paling inti adalah memaknai watak dari Bani Israil. Ini menarik. Al-Quran itu kalau bicara tentang komunitas, tentang masyarakat, di dalam ayat-ayat Al-Quran biasanya singkat, global, dan ringkas. Tetapi tentang Bani Israil amat sangat luas. Ada buku sampai 75 karakter Bani Israil di dalam Al-Quran. 75 sama dengan 73 golongan kira-kira. Jadi golongan yang gak bagus ada semuanya. Sampai ada 75 perilaku Bani Israil. Kita hitungnya aja nggak bisa gitu ya. Kalau kita tadabburi 75 bingung juga. Tapi kita batasi yang besar-besar saja, yaitu 8. Al-Quran menyebut watak mereka enggak ada yang bagus, perilaku mereka enggak ada yang bagus. Jadi selalu konteksnya konteks yang buruk. Ini juga menjadi persoalan. Bukan hanya tentang Bani Israil.
Bapak Ibu, kalau kita mau mentadaburi Al-Quran tentang manusia, menurut Al-Quran yang paling banyak dibahas oleh Allah adalah perilaku negatifnya. Silakan aja. Wa innahu lihubbil khairi yasyad. Kemudian innal insan la zalumun kafar. Ya, banyak lagi. Innal insan khuliqa halu'a. Manusia semua. Ya, banyak sekali. Jadi dibaca manusia saja yang Allah abadikan namanya di Al-Quran itu selalu kalau bicara sifat buruknya, yang baiknya tidak banyak. Dari lakabut, keras kepala itu manusia. Ya, kemudian membantah itu manusia. Suka berkeluh kesah itu manusia. Suka ingkar itu manusia. Sangat zalim itu manusia. Ini bicara manusia dulu. Alasan para ulama adalah kalau bicara hanya kebaikan manusia, maka manusia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman karena isinya baik-baik saja. Bukan berarti isi baik-baik saja itu tidak penting, tapi kombinasi Al-Quran adalah kalau Al-Quran bicara surga, pasti Quran bicara neraka. Kalau Quran bicara tentang sifat-sifat orang baik, pasti bicara sifat orang-orang buruk. Karena kita dipersilakan oleh Al-Quran untuk mentadaburi tadi. Orang-orang perilaku begini akibatnya. Tadaburi. Orang-orang perilaku baik ini akhirnya. Iya, kita tadaburi. Maka keseimbangan itu yang menjadi karakteristik dari ayat-ayat Al-Quran. Karena ada yang menyampaikan kalau begitu Bani Israel tidak perlu ada, karena semuanya gak ada yang bagus, satu gak ada yang bagus. Padahal para nabi dari mereka diberikan kenikmatan yang lebih tinggi daripada siapapun di dunia ini. Disitulah pemahaman kita terhadap Al-Quran ketika bicara tentang wataknya Bani Israel adalah bahwa siapapun yang punya watak dan karakter seperti mereka, maka mereka adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memandang bangsanya, tanpa memandang suku dan etnisnya, karena kita tidak melihat orang dari unsur-unsur itu. Yang Al-Quran lihat, yang Nabi nilai adalah bukan unsur manusia dari mana, manusia bangsa apa, tapi perilaku dan watak serta karakternya. Kita katakan kepada siapa? Seandainya ada orang Bani Israel datang, kita bangga. Seandainya kita datang ke mereka wajib bangga. Selama yang datang itu nawaitunya baik, etikanya baik. Karena kita tidak memandang manusia dari unsur manapun. Yang Allah nilai sebagaimana sabda Nabi adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan, tidak melihat bentuk tubuh. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan. Berarti inilah semangat dari Al-Quran. Bapak Ibu, yang pertama, yang paling banyak ayat bicara tentang sifat mereka keras hati dan sangat zalim. Kalau baca riwayat, banyak yang menyebutkan lebih dari 300 nabi itu dibunuh oleh mereka. Tidak ada yang lebih zalim dari membunuh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sezalimnya masyarakat Mekah, sezalimnya masyarakat Arab tidak membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, apa yang lebih zalim dari perilaku demikian? Maka Allah abadikan di berbagai ayat Al-Quran paling banyak itu. Jadi sifat keras hati, sifat zalim itu yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan di surat yang paling panjang Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Tentu kalau kita baca satu persatu banyak. Tetapi intinya
akar dari perilaku buruk itu adalah keras hati dan zalim. Siapapun kalau zalim itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang bagus. Kalau hatinya kasar, hatinya keras, nggak ada yang bagus. Siapapun itu. Maka itulah yang menjadi urutan pertama dari watak Bani Israil yang diabadikan lebih banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sama dengan yang ketiga, ini lebih banyak. Mengubah dan mencampurkan yang benar dengan yang batin, yang baik dengan yang buruk. Karena hati mereka keras, maka mereka sebetulnya tahu ini baik dan ini tidak baik. Tapi yang baik diubah menjadi buruk, yang buruk diubah menjadi baik, atau kalau tidak mungkin diubah, ya sudah dicampur adukan sehingga kita sulit untuk membedakan mana baik dan mana buruk. Di zaman media sosial yang paling rumit adalah ini, mencampurkan yang hak dengan yang sulit. Karena tujuannya bukan untuk kita mengikuti mereka, tapi agar semakin ragu, semakin tidak jelas. Mungkin bahasa kita samar, maka kesamaran itulah yang terjadi dalam wataknya Bani Israil. Kemudian ada berbuat fasik. Ya, misalnya di surat An-Nisa ayat 55, ya, Allah abadikan memang ada di kalangan Bani Israil minhumul mu'minun, Al-Imran 110, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ada yang beriman. Tadi awalnya itu kan Bani Israil dan mereka beriman bahkan menjadi pengikut setia Nabi Isa. Tapi bahasa Al-Quran wa aktsaruhumul fasiqun. Bapak Ibu, kalau Allah melabel fasik, itu berarti orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, namanya fasik. Kalau munafik kan apa yang di lahir beda dengan yang di dalam, beda luar, beda dalam, beda apapun, itu namanya munafik. Kalau fasik itu tidak mau menjalankan tuntunan Allah, disebutlah fasik. Padahal nabi-nabi yang diutus amat sangat banyak, dan Nabi tidak mungkin menyampaikan melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin. Enggak mungkin Nabi membimbing tanpa dasar bimbingan yang bernama wahyu. Maka wa aktsaruhumul fasiqun, mayoritas adalah tidak mau ikut tuntunan Nabi mereka yang pasti berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengki dan iri hati. Jadi menurut logika manusia, kalau orang tidak punya apa-apa, melihat yang punya apa-apa, wajar iri dan dengki. Tapi yang hebat dari mereka atau yang berat bagi mereka, mereka punya apa-apa tapi masih iri. Jadi kalau ada orang nggak punya mobil, iri sama yang punya mobil, dalam tanda petik, ya bisa dimaklumin lah, karena dia nggak punya apa-apa, nggak punya mobil, dia orang punya mobil, iri, wajar kan? Karena makna dari iri adalah menginginkan hilangnya nikmat pada orang lain atau pindahnya nikmat itu kepada dirinya. Tapi kalau dibahas nikmat mereka amat sangat banyak, melebihi dari nikmat kita, kok masih dengki dan iri hati? Ini kan sulit. Kalau orang miskin dengki sama orang kaya, dalam tanda kutip, ya, bisa dipahami secara logik. Tapi kalau orang kaya kok dengki sama orang miskin, apa yang didengkiin? Orang yang segalanya Allah fasilitasi, itu masih dengki dan iri kepada orang yang tidak difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hasadan min indi anfusihim, Allah mengabadikan mereka itu iri dan dengki pada nabi yang diutus bukan dari mereka. Pasca Nabi Yakub adalah cuma satu, bernama Nabi Muhammad. Jadi kalau iri, apa yang diiri? Nah, malas dan pengecut
Ini menjadi watak dari bangsa yang bernama Bani Israel. Al-Maidah 22 ceritanya tentang Nabi Musa. Nabi Musa sudah menyelamatkan mereka. Nabi Musa pula yang mengajak mereka, ayo orang-orang yang berbuat jahat kepada kita Bani Israel, itu kan Fir'aun menghabisi Bani Israel dan membunuh hidup-hidup bayi, bahkan melakukan berbagai macam perilaku buruk. Nah, ketika kata Nabi Musa kita mampu untuk menghadapi mereka, mereka malah mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Udah, kalau ini urusannya engkau pergi sendiri wahai Musa dan orang-orang yang ikut kamu, kami duduk-duduk di sini. Kalau nanti berhasil, tolong informasikan kepada kami. Sudah malas, pengecut lagi. Dan diabadikan itu karena secara kekuatan fisik mereka memang di atas rata-rata. Jadi kalau mereka itu melakukan apapun melawan Fir'aun, itu mereka masih mampu dan jumlahnya banyak. Cuma karena ada pengecut sekaligus malas, itu yang sulit. Padahal Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang Allah berikan anugerah kekuatan. Kan Nabi Musa pernah memukul orang dan orang itu meninggal dunia. Jadi fisik mereka itu kuat-kuat dan tangguh-tangguh. Bahkan umur mereka juga panjang-panjang. Kalau kita bahas dalam konteks ini, maka penyakit yang paling berat bagi siapapun adalah malas dan pengecut. Dan Nabi mengisyaratkan dalam doa yang selalu kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Sekali lagi, kalau orang tidak berdaya, tidak melakukan apa-apa, tapi mereka ini berdaya tapi tidak melakukan apa-apa. Kalau dari dengki, mereka diberikan kelebihan, tapi masih iri kepada yang tidak diberikan kelebihan. Kemudian mereka malas dan pengecut dengan keberdayaan mereka, dengan kemampuan fisik mereka, dengan keunggulan mereka, mereka tidak mau mendapatkan sesuatu dengan usaha. Mereka ingin mendapatkannya dengan doa Nabi. Ya, Nabi Musa ini dalam tanda kutip terlalu baik untuk Bani Israel. Mungkin kalau yang diutus Nabi Nuh beda sepertinya. Karena Nabi Nuh kita baca, meskipun tentu kita baca kan 950 tahun. Jadi kita dapat Nabi Nuh itu ya, doa terakhirnya di surat Nuh kita tahu semuanya. Jadi sehebat Nabi Musa alaihissalam, setangguh Nabi Musa alaihissalam juga tidak berdaya dalam tanda kutip menghadapi Bani Israel. Sepertinya yang cocok itu Nabi Nuh alaihissalam menghadapi mereka. Karena Nabi Musa terlalu baik. Mungkin sebagai mengatakan karena Nabi Musa dari kecil memang di situ ya. Mereka tahu betul. Bayangkan Bani Israel banyak yang dibunuh oleh Fir'aun. Jadi kehidupan mereka itu tidak nyaman sebetulnya. Nah, tetapi ketika diberikan kemampuan dan keberdayaan, bukannya mereka meningkat, tapi malas dan pengecut. Tapi Nabi Musa tetap bersabar kepada mereka, karena Nabi Musa sangat yakin bahwa di antara mereka tetap ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita generalisir tidak mungkin. Di antara mereka itu kalau ada yang beriman. Nah, kalau enggak kan Nabi Musa sendiri. Bahkan kita baca sejarahnya, tukang sihir yang berasal dari Bani Israel pada akhirnya beriman kepada Nabi. Dan semuanya orang Bani Israel. Jadi mereka yang hebat ahli sihirnya, yang mereka hebat dalam fisik ketangguhannya, itu yang mereka miliki. Kalau kita baca kaumnya Nabi Hud juga diberikan kelebihan fisik oleh Allah, namun mereka ingkar kepada Nabi Hud ataupun Nabi Soleh juga, kaum juga diberikan kemampuan itu.
Jadi persoalan terbesar mereka adalah penyakit yang bernama dengki dan iri hati ditambah dengan malas dan pemicu. Yang menjadi masalah besar adalah surat Al-Isra ayat 4 sampai ke 7. Mereka disebut oleh Allah suka berbuat kerusakan. Terus terang sulit mendeskripsikan kerusakan. Kalau kita baca dulu, yang dimaksud kerusakan menurut Imam Ibnu Katsir adalah berbuat yang membuat orang lain tidak senang, tidak bahagia. Itu rusak. Ya, misalnya seharusnya orang itu senyum, dia tidak senyum, itu sudah termasuk kategori merusak. Harusnya orang semuanya berbaik-baik, saling tolong-menolong, ini tidak. Nah, itu sudah masuk dalam kategori melakukan perusakan. Maka yang mereka lakukan selalu berbeda dengan masyarakat melakukannya. Jadi kalau orang berbeda melakukan kebaikan bagus, tapi mereka itu berbeda tapi melakukan kerusakan. Jadi bedanya itu beda yang merusak. Bahasa sekarang mungkin nyeleneh gitu ya. Tapi karena bahasa Arab, kalau mau terkenal memang nyeleneh. Ya, Khalif Tuqra. Kalau mau terkenal nyeleneh. Mereka terkenal banget karena nyeleneh. Jadi kalau ingin terkenal dalam pepatah Arab, kencinglah di subur saja. Itu yakin langsung terkenal seluruh dunia. Jadi mereka ini memang berbeda, tapi bedanya itu adalah berbuat kerusakan. Sedangkan umumnya ayat Quran menyebut wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, kan sedikit. Sehingga beda yang dimaksud oleh Al-Quran adalah beda dalam konteks kebaikan. Karena orang yang baik itu memang disebut beda dan selalu Al-Quran menyebutnya sedikit. Maka Umar pernah berdoa ketika membaca ayat wa qalilun min ibadiyas syakur qalilan ma tashkurun wa in tuti aktsara wa fil ardi yudilluka sabila. Kalau ikut orang banyak biasanya salah gitu ya. Maka Umar berdoa, bukan berarti orang banyak itu salah, tapi kenapa Al-Quran begitu? Kalau dikit konteksnya baik, kalau banyak konteksnya gak bagus. Dan Bani Israil banyak. Maka beliau berdoa, Allahumma ij'alni minal qaliin. Kalau itu yang terjadi ya Allah, maka golongan aku termasuk golongan orang yang sedikit. Itulah asal muasal kenapa mereka itu berbeda, tapi berbedanya berbeda membuat kerusakan. Padahal yang diinginkan oleh Allah kalau berbeda itu karena kebaikan. Orang yang ke masjid kan lebih sedikit dari orang yang muslim. Itu kan beda. Ya, orang yang berpuasa itu lebih sedikit dari jumlah muslim semua. Nah, itu beda. Iya. Orang yang banyak. Jadi mereka disebut oleh Al-Quran melakukan kerusakan, bahkan disebut adalah suka berbuat kerusakan. Yang ketujuh, bakhil dan egois. Bakhil itu berarti tidak mau membantu menolong orang lain. Egois berarti mementingkan diri mereka sendiri. Sebetulnya yang Allah anugerahkan kepada mereka amat sangat memadai. Bahkan kalau mereka membantu seluruh manusia, mereka punya kemampuan itu. Jangan tanya ya bahwa satu orang kepemilikannya lebih banyak dari jutaan orang. Dan itu adalah anugerah Allah kepada mereka. Memang kemampuan di atas rata-rata. Persoalan terbesar lagi, mereka itu bakhil tidak mau membantu. Egois hanya mementingkan diri mereka sendiri. Maka Allah abadikan di Al-Baqarah 96 ya, bahwa orang-orang yang terburuk adalah kalau tidak mau membantu orang lain ditambah mementingkan diri sendiri. Ada yang beranggapan yang terjadi di Palestina itu urusan bangsa Palestina, itu orang egois.
Padahal masyarakat dunia membantu semuanya. Yang muslim membantu, yang non-muslim membantu. Berarti egoisme sudah dihilangkan oleh Allah. Yang tidak mau membantu itu egois, karena dia memahami dengan pemahaman sendiri. Padahal pemahaman masyarakat dunia sudah clear bahwa terjadi tragedi kemanusiaan. Maka orang yang tidak tertarik untuk membantu atau menyalahkan mereka, kalau kita baca Al-Baqarah 96, berarti egois ya. Masa bodoh aja. Mereka itu salah dalam tanda kutip. Mereka itu memang nggak benar. Mereka itu kenapa sih nggak keluar aja? Yang ngomong aja suruh keluar nggak mau. Padahal kontrakan, dia kan kontrak, nggak mau itu keluar kontrakan. Ini mereka bukan kontrakan, itu hak milik mereka sendiri. Maka Allah abadikan Bani Israil itu bukan hanya bakhil tidak membantu, tapi egois, itu tidak punya empati, tidak mau peduli dengan orang lain, maka sifatnya egoistis, individualis. Sekali lagi Bani Israil itu luas, tapi Allah tidak membahas secara mereka saja. Siapapun yang berwatak demikian harus dihindari agar tidak termasuk kelompok yang bernama atau identik dengan Bani Israil. Ini identitas. Ya kayak orang kalau suka begini namanya begini, padahal belum tentu karena begitu dia begini. Tapi orang sudah lazim, wah itu sama nih yang terakhir, jangan banyak nanya, kayak Bani Israil aja gitu. Padahal belum tentu gitu ya, tapi sudah identitasnya begitu. Jadi identitas keras hati, berbuat fasik, identitas dengki, identitas macam-macam, itu selalu dialamatkan. Sama dengan kita, kalau kita berbuat salah, kita salahkan syaitan. Padahal belum tentu ya, karena kita nggak buat godaan aja, tapi kita mengkambing hitamkan. Sama aja, kita melakukan itu karena begitu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Banyak bertanya yang mempersulit diri mereka sendiri. Kenapa banyak bertanya? Bukan karena mereka ingin mendapatkan banyak tuntunan dari para nabi, tapi yang mereka lakukan banyak bertanya adalah agar mereka tidak menjalankan perintah Allah. Dalam bahasa fikih sekarang namanya hilah. Hilah itu mencari alasan untuk tidak melakukan kewajiban. Kalau sekarang modus cari-cari alasan, kenapa tidak ini? Ya kami begini Pak, itu orang wajib bayar zakat, ambil aja satu kambing supaya tidak kena zakat, itu namanya hilah. Jadi hilah mereka atau helah bertanya, tapi untuk mempersulit, tujuannya agar mereka tidak menjalankan itu. Ceritanya masyhur, tetap menyembelih sapi betina. Kalau mereka tidak bertanya, kan mereka mampu menjalankan. Sudah yang penting sapi, jenisnya apa, warnanya apa, nggak ada masalah. Tapi semakin mereka bertanya, semakin mereka tidak mau melakukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan kepada Nabi Musa bukan untuk mengamalkan. Jadi semakin deskripsinya sulit, semakin lebih sulit, semakin mereka senang. Karena tujuan utama bukan menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, tapi sebisa mungkin mereka tidak menjalankan kewajiban itu. Ternyata banyak pula ya, beralasan, padahal alasannya mempersulit diri sendiri, sesungguhnya tidak mau menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ke-8 itu ditutup dengan surat Al-Maidah ayat 78. Bayangkan ya, dilataklah orang-orang yang kafir dari Bani Israil, berarti ada yang beriman, yang melaknatnya Nabi Daud, yang melaknatnya Nabi Isa putra Maryam. Kenapa? Mereka durhaka dan selalu tidak pernah berhenti melampaui batas. Al-Maidah menutup semuanya. Ya, mereka layak mendapatkan laknat dari Nabi mereka, ada Nabi Daud, dari Nabi mereka ada Nabi Isa, dan mungkin semua manusia juga tidak lagi tidak mau bersinggungan dengan mereka, tidak mau berinteraksi dengan mereka karena keburukan perilaku mereka. Dan itulah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kita
kita memaknainya bahwa yang terjadi adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita tentu sangat berharap bahwa perilaku-perilaku itu tidak ada di semua manusia, sehingga hidup manusia adalah harmoni, hidup sesama bangsa, sesama manusia, sesama agama pun adalah hidup dalam damai, dalam cinta, dalam kasih sayang. Tapi kalau ada watak-watak seperti itu, itulah yang akan mengubah ya, tatanan dunia yang notabene banyak dipengaruhi oleh watak-watak, perilaku-perilaku dan sifat-sifat buruk. Kalau demikian, maka itulah Al-Maidah 78 Allah ingatkan bahwa kalau itu perilaku mereka, sesungguhnya perilaku itu layak mendapatkan laknatnya para nabi. Di sini contohnya Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga mungkin manusia tidak ada yang mendoakan, manusia tidak ada yang mau berinteraksi, bahkan manusia menjauh dari mereka. Itulah akibat dari perilaku-perilaku atau sifat-sifat yang sangat tercela dari mereka. Maka kita mohon kepada Allah, insya Allah. Kita pernah bahas di sesi yang lain bahwa salah satu karakteristik dari Bani Israel dari sisi yang lain, yaitu bangsa Palestina, Bani Israel juga ya. Bangsa Palestina termasuk Bani Israel juga, kan mereka keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, dalam konteks ini ternyata ketangguhan, kesabaran, kekokohan itu dijaga betul. Maka sangat terbalik antara satu Bani Israel dengan Bani Israel yang lain. Dan yang membaca atau menilai adalah masyarakat dunia, bukan satu pihak yang menilai, tapi masyarakat dunia sudah memiliki penilaian. Persoalannya adalah kemampuan dari masyarakat dunia untuk bersama-sama bergandeng bahu agar perilaku buruk dari siapapun, khususnya yang sekarang terjadi di Palestina, itu tidak berlangsung, tidak berlarut-larut, dan segera insya Allah masyarakat Palestina, sahabat-sahabat di Palestina, saudara-saudara di Palestina dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang beberapa catatan penting bagaimana mentadaburi ayat-ayat yang berbicara, yang menceritakan tentang bangsa besar bernama Bani Israel. Bangsanya para nabi diberikan keutamaan yang besar, diberikan kenikmatan yang tiada tara, namun sikap terhadap nikmat itu, terhadap keutamaan itu terbalik dengan nikmat yang ada pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah, sedikit paparan dari saya, masih mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Jika ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu semuanya, dipersilakan. Sekali lagi jazakumullah khair atas kebersamaan kita di malam Jumat. Ya, ini ibadah sunnah malam Jumat. Jadi sunnahnya banyak, termasuk sunnah mentadaburi Al-Quran, bermajelis ilmu, sunnah kita bermalam, sunnah kita insya Allah menunaikan ibadah sholat malam. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.